Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Pertama-tama saya akan menyapa bagi anak-anakku yang bina iman anak, bina iman remaja, yang khususnya memakai atribut, ya, ada uskup, ada pastor, ada prodiakon, ada suster juga, ada biarawan, ya. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Ya, terima kasih, ya. Nah, ini juga ada berbagai profesi yang ada. Ini menunjukkan bahwa umat Katolik adalah umat yang sungguh terbuka. Umat yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus melalui panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Nah, saya juga menyapa para frater semua yang sudah hadir di paroki kita, di paroki Santo Fransiskus Assisi. Selamat datang, ya. Nah, tujuan kami untuk meneguhkan panggilan para frater, ya, untuk tetap setia di dalam panggilan suci dan nanti tentu saja bisa meneruskan jejak, ya, menjadi imam dan mau diutus, ya, baik di gereja lokal maupun universal. Terima kasih atas kehadiran para frater di Susan Kuspan Bogor. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan secara khusus akan mendengarkan beberapa kesaksian, ya, dari frater dan dari suster. Nah, tujuan apa? Tujuannya adalah menguatkan panggilan kita masing-masing. Bahwa Tuhan ternyata punya rencana yang khusus bagi tiap pribadi. Maka setiap pribadi diberi kesempatan untuk menjawab panggilan Tuhan menurut kemampuan dan juga menurut kesanggupannya. Oleh karena itu, waktu saya persilahkan pertama-tama untuk frater, kemudian setelah itu suster. Terima kasih. Mari kita dengarkan dan kita ambil hikmahnya. Ke Sukasari beli tusuk gigi, Romo, diakon, para umat sekalian, selamat pagi. Ada istilah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Frater Yohanes Epifanisius Vincent. Asal paroki saya dari Katedral Bogor. Saya memang dari kecil di Bogor terus, ya. Kebetulan juga pernah sekolah SMP di Mardiwana, Sukasari, begitu. Itu perkenalan singkat saya. Lalu mengenai sharing kali ini memang tidak panjang. Kalau panjang nanti bisa berhari-hari, begitu. Yang penting intinya saja. Awalnya saya tidak ada pikiran, bahkan nggak yakin, nggak percaya diri terhadap diri sendiri untuk menjadi seorang imam. Dulu saya segan melihat para pastor Projo Bogor itu. Karena saya pernah misdinar di katedral, saya merasa kadang gugup gitu. Untuk bertugas misdinar saja kadang harus butuh waktu 5 menit, 10 menit sebelum tugas, karena memang takut begitu. Karena saya melihat Romo itu sangat berwibawa, berkarisma saat misa, mereka suci gitu. Jadi saya tidak punya kepercayaan diri untuk menjadi seorang imam. Tapi panggilan saya tumbuh waktu itu saat saya mengikuti camping rohani. Memang alasan saya ikut camping rohani waktu itu tujuannya bukan mencari panggilan, tapi mencari teman hidup waktu itu. Singkat saja, waktu camping rohani itu ada satu sesi di mana mengenai panggilan itu. Ya, sebenarnya saya merasa tidak yakin begitu. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba ada dorongan waktu itu
ketika para frater CSE bilang bahwa siapa yang terpanggil untuk menjadi imam, suster, biarawan, biarawati boleh maju gitu. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba seperti ada yang mendorong saya lalu maju gitu. Lalu ditanya oleh Romo Yohanes, apakah kamu bersedia menjadi imam gitu. Saya jawab waktu itu tidak. Ya saya ragu waktu itu, benar-benar ragu, tapi maju begitu. Nah akhirnya lambat laun setelah itu, setelah mengikuti camping rohani, sebulan kemudian saya tiba-tiba ada terbesit untuk sepertinya saya ingin masuk seminari menengah begitu. Karena pikiran saya pertama bahwa saya ingin tahu bagaimana hidup bersama dengan orang-orang muda gitu. Dengan teman-teman cowok gimana sih hidup di asrama itu. Hanya sekedar itu. Gak ada keinginan benar-benar untuk jadi imam gitu. Keinginan untuk menjadi imam tuh klise begitu. Lalu singkatnya sempat ada pergulatan dari diri saya, tidak berani, tapi ya sekarang sampai detik ini pun saya merasa sangat senang gitu. Ternyata dari perasaan yang tidak kurang percaya diri, perasaan ragu, gak ada pemikiran untuk mau masuk seminari begitu, untuk jadi imam, tapi lambat laun selama saya di seminari menengah dan sampai seminari tinggi menjadi frater, ternyata ya saya tidak berani bilang kalau panggilan itu menyenangkan. Banyak lika-liku yang harus saya jalani, tapi percayalah bahwa kalau Tuhan sudah benar-benar memanggil siapapun mereka, kalau dari diri kita mau menerima panggilan itu, mau menjawab itu, pasti akan diberi jalan. Pasti saya yakin. Walaupun begitu, memang dalam perjalanan panggilan itu memang tidak seindah saat kita mendapatkan rasa kasih sayang dari orang lain. Tidak seindah itu. Tapi percayalah bahwa dalam menghidupi panggilan ini, terutama panggilan khusus, kebahagiaan itu seperti bunga yang mekar. Ya, begitu. Tapi ya, walaupun begitu, kita juga harus saat ini harus menyadari bahwa panggilan ada yang menjadi dokter, ada yang mau panggilan umum atau khusus begitu. Mari kita sadari bahwa panggilan itu semua baik. Panggilan itu semua adalah bentuk dan rasa keyakinan kita untuk mau menjawab panggilan, mau hidup, mau melayani Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Dwi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kesaksian panggilan. Kalau perkenalkan dulu, nama saya Suster Maria Silvana. Saya tarekat atau kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi. Saya bertugas di komunitas SFS Bogor, Bondongan, dan saat ini saya masih tahap junior, masa pembinaan. Baik, kisah panggilan, sejak semalam saya ditunjuk untuk berdiri di sini. Saya berpikir, saya mau sharing apa seperti itu. Kalau kisah panggilan, kalau menurut manusiawi saya mengatakan itu misteri. Akal budi saya mengatakan maksudnya apa sih panggilan seperti itu. Terlebih menjadi sebagai suster. Kalau dirunut gitu ya, kenapa saya bisa menjadi suster Fransiskan Sukabumi? Ya berawal sejak SMP ada pertemuan muda-mudi, terlebih untuk melanjutkan mau masuk seminari atau suster atau
lanjut di perkuliahan seperti itu. Tapi sebagai anak muda ya mengabaikan undangan seperti itu. Ya, kalau diingat saya juga waktu itu tidak merasa terpanggil suster seperti apa sih seperti itu. Tapi ada rasa penasaran. Karena di paroki saya itu sosok suster imam seperti itu tidak ada. Sangat jarang sekali. Jadi ada suatu kerinduan, ada satu dorongan yang membuat saya mau mencoba. Jadi intinya saya memaknai panggilan saya sekarang ini adalah hadir, mengamati, dan mengalami. Pernah saya ditanya, suster menjawab panggilan Tuhan itu seperti apa? Saya juga kalau saya ditanya Tuhan kamu mau ikut saya? Ya pasti mungkin saya bilang saya tidak, karena saya takut. Tapi ketika ada dorongan dalam hati bahwa ada sesuatu keprihatinan, ada sesuatu yang membuat hati tergerak untuk melayani depan altar, ya di situ saya meyakini bahwa itu adalah panggilan. Jadi untuk teman-teman orang muda, ketika merasakan ada sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika melayani depan altar ini, ya setidaknya itu sudah ada tanda-tanda seperti itu. Kenapa saya juga mau bersedia menjadi SFS, Suster Fransiskan Sukabumi? Karena pertama-tama saya didorong, kayak terpanggil itu untuk melayani umat di paroki saya. Saya berasal dari paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Kepulauan Mentawai, Keuskupan Padang. Di sana sangat membutuhkan pelayanan suster dan para imam. Jadi di situ itu yang membuat saya untuk maju dulu gitu. Terserah mau sampai di mana atau sampai di tahap berapa saya diterima menjadi suster, saya siap. Dan tetap mohon doa bagi Bapak Ibu untuk kami semua, para romo, para suster dan frater untuk tetap setia. Dan kepada adik-adik yang sudah mulai merasa kok kayaknya seret gitu ya, maksudnya ada ketertarikan untuk menjadi pelayan altar, pelayan Tuhan, ya jawab dulu, datang dulu, alami dulu, seperti itu. Itu sekian dari saya, kesaksiannya, tidak banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih frater dan suster yang telah memberikan sharing singkat bagi kita semua. Sharing tadi memberikan kita suatu keberanian bagi orang muda untuk berani menjawab panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki untuk panggilan khusus, ya, menjadi bruder, menjadi suster, menjadi imam, jawablah panggilan Tuhan itu dengan mantap. Dan disitulah kita menemukan sukacita, kebahagiaan. Dan juga kepada para orang tua, hendaknya memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk memilih panggilan hidup. Di gereja Katolik adalah sungguh panggilan hidup yang indah. Baik hidup selibat maupun hidup berkeluarga, merupakan suatu panggilan suci, di mana Tuhan sendiri hadir untuk meneguhkan, menguatkan, dan menyertai. Oleh karena itu, para orang tua hendaknya membuka hati manakala ada putra-putri mereka yang mau secara khusus mendedikasikan hidupnya di dalam panggilan khusus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi frater kurang pantun ya, saya masih kasih pantun terakhir. Ya. Bawa makanan pergi ke Jakarta, mesti dibungkus biar tahan lama.
Mari teman kita bersuka cita, ikut panggilan Kristus di mana saja. Tuhan berkati.